sebelum masyarakat bisa menjual produk dia ini adalah kita membangun komunikasi dengan masyarakat adat dengan mendirikan dokumen akta koperasi, Bapak. Jadi kami dari CDK bersama staf turun melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan bahwa apa itu koperasi itu sehingga mereka menerima. Nah, ketika mereka setuju untuk membangun koperasi, kami melakukan sosialisasi dan minta persetujuan masyarakat adat pemilik tanah untuk memberikan pelepasan. Pelepasan itu diberikan kepada siapa? Kepada koperasi yang mereka bentuk, yang dimana anggotanya adalah masyarakat setempat juga. Supaya apa? Jadi kemudian hari kalau ada komplain-komplain terkait dengan pembangunan fisik bangunan itu, kita sudah tidak jadi persoalan karena ya ini sudah disepakati dan kami sudah mendapat pelepasan adat dari masyarakat sebelum kita melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka membangun mebel ini. Kemudian kita melakukan proses upacara adat. Ada juga upacara adat yang kita lakukan untuk peletakan batu pertama pembangunan mebel. Itu semua dilakukan. Semua hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal untuk membangun masyarakat kita lakukan. Karena kita tidak mau terjadi kejadian konflik hukum di kemudian hari, dan kita menghindar supaya ada konflik hukum antara pemilik adat dengan masyarakat sekitar kampung. Kemudian ada tahap pembangunan, kita juga sudah lakukan tahap pembangunan. Kemudian bintek, apa yang disampaikan Bapak Kadis tadi, kami lakukan bintek. Yang dulunya selama ini kita melakukan bintek, kita bawa masyarakat ke sana. Kita sekarang perwakilan kita hanya dari dinas yang berangkat satu orang, seperti Bapak sampaikan tadi, Pak Susilo berangkat, bicara materinya seperti apa, kemudian kita bangun infrastrukturnya, alatnya kita siapkan, dan instrukturnya datang langsung menggunakan alat itu. Kenapa kita lakukan itu? Karena tingkat pendidikan masyarakat kita dengan yang kalau kita bawa ke Jawa, nanti tinggal di hotel, mau terima materi, buku diktat tebal-tebal, tidak paham, butuh waktu yang lama. Sehingga kalau infrastruktur bangunan yang kita siapkan, alatnya kita siapkan, langsung belajar, langsung pegang. Supaya apa? Itu lebih cepat. Seperti apa yang tadi Pak, kita butuh kecepatan. Bukan kita mau tunggu nanti program bicara rencana, tapi kalau tidak ada action, kita tidak bisa lakukan. Nah, kemudian bintek yang kita lakukan, kemudian sudah lakukan produksi. Nah, coba tampilkan terus. Ini akta koperasi Bapak yang sudah kami bentuk di Dinas Koperasi Kerom. Kami sendiri yang langsung turun tangan, Bapak. Kita turun tangan rapat masyarakat dan kita urus ke Dinas Koperasi juga pun, dan kami dari CDK langsung urus, Bapak, bersama dengan masyarakat adat. Terus kemudian ini pendatangan pelepasan adat. Jadi semua toko yang ada di situ harus mendatangi persetujuan untuk pembangunan ini. Karena kadang-kadang kita bangun fasilitas walaupun untuk masyarakat, pas mau bangun begini mereka palang. Nah, ini yang kita hindari. Ini ada punya pelepasan, Bapak. Terus ya ini kita mengajak NGO, Bapak. Karena bicara usaha koperasi, kami mengajak NGO, begitu karena kita kerjasama dengan WWF dan UNIPA untuk membimbing kami masyarakat dalam manajemen koperasinya, Bapak. Terkait dengan pengelolaan hutannya, kami dengan teman-teman dari UNIPA, dari itu waktu itu saya udah ada Jimmy Wanma, saya bersama dengan saya, kita ke lokasi bagaimana pengelolaan hutan. Kita mengingat bagaimana pengelolaan hutannya supaya kita menjaga ekologi, keseimbangan lingkungan harus tetap terjaga. Nah, ini acara adat itu Bapak peletakan batu pertama bahwa mereka masyarakat punya komitmen bahwa tidak boleh ada yang mengganggu kegiatan ini. Kalau ada ya urusan dengan adat. Ini di Ampas yang kita lakukan. Terus ini koperasi dan ini bangunan yang kami bangun, Bapak. Ini bangunan setelah sudah itu kita bangun
Kita menggunakan dana otonomi khusus Bapak melalui dinas Bapak Kadis, kami kasih kami biaya, dan biaya yang kami gunakan untuk bangun ini 320 juta 320 juta Bapak untuk bangunan ini. Lanjut, kita melakukan pelatihan ini Bapak, pelatihan kita di lokasi. Jadi kami tidak membawa masyarakat ke Jawa karena itu merupakan biaya dan kos yang begitu tinggi, dan ketika mereka pulang itu implementasikan kan sudah ini oleh Bapak Kadis Provinsi, tidak, sekarang tidak boleh keluar, kamu harus latihan di tempat. Jadi kami aja yang pegawai sana koordinasi, melakukan koordinasi dengan siapa yang bisa pelatihan, dan itu kita bawa ke sini Pak. Jadi cukup satu tiket untuk kepala atau salah satu kepala seksi ke sana, daripada kita bawa 20-30 orang di Jakarta terus pulang bawa dokumen, ilmunya hilang di jalan. Oke, lanjut. Ini sudah mereka lakukan sendiri Bapak. Kemarin kita seperti arahan Bapak sampaikan Pak Kadis tadi, kami produksi 20 kursi bangku karena panjang untuk gereja, dan sampai hari ini orderan 150 kursi 50 bangku Bapak, 50 bangku dengan 20 bangku. Kemarin kami butuh kayu lingua cuma kurang lebih 2 kubik karena 170 sekian lembar, itu kurang lebih ya Bro, tidak sampai 2 kubik. Coba terus, nah ini masyarakat sendiri kerja Bapak, ini bukti bahwa tidak ada orang lain yang kerja. Masyarakat adat pemilik hak wilayah sesuai dengan visi Gubernur yang Bapak tadi sampaikan bahwa masyarakat pemilik hak wilayah harus mengelola hasil hutannya sendiri. Itu dalam Perdasus, di dalam Undang-Undang Otsus itu kita sudah kita implementasikan ini Bapak. Ini mereka sudah buat sendiri. Terus lanjut, ini hasilnya sudah kami kirim. Lanjut, ini kami kemarin mereka punya hasil Bapak. Jadi yang mereka dapat manfaat ini Bapak dari 2 kubik kayu lingua yang selama ini mereka, kalau itu bantalan-bantalan saja Bapak, itu 2 kubik mereka cuma dapat 1 juta Bapak. Kenapa? 500.000 untuk pemilik hak wilayah per kubik. Kalau 2 kubik cuma 1 juta, tapi ketika mereka olah sendiri 16 juta akan mereka terima. Tapi ini harganya cuma 800.000 per bangku. Sebenarnya kemarin kita terlalu murah sebenarnya. Bapak izin Bapak Kadis. Ya, saya itu bisa 5 orang duduk Bapak. Ini bangkunya yang tadi. Ya kita belum tahu harga pasar sehingga kita juga dari masyarakat ya kita juga gitu. Jadi ya gitu Pak Sinda. Jadi mohon ini dan masukan Bapak Ibu sekalian. Jadi 800.000 satu bangku Bapak. Siap Bapak. Terima kasih Pak. Jadi ini jadi 2 kubik saja yang tadi mereka dapat 1 juta karena 500 per kubik, dia bisa dapat 600.000, 16 juta Bapak. 16 juta dia dapat Bapak, 1 juta tadinya Bapak. Hari ini terima kasih Bapak Kadis mau bantu kita terus, dan Bapak dorong beliau. Selain itu, selain manfaat itu kan ini ada pemberdayaan untuk masyarakat adat. Bagaimana mereka bisa mengelola hasilnya sendiri supaya mereka merasa bagian daripada hutan itu dan dia jaga. Dan puji Tuhan Bapak, saya sudah melanggar, kamu tidak usah bikin kos, tidak ada guna, kamu pola ini sendiri, kamu bisa dapat manfaat. Dan mereka sepakat untuk hal itu. Mudah-mudahan ke depan terus seperti itu. Kemudian selain tadi, selain membantu menekan ekonomi, mereka dapat nilai tambah Bapak. Kemudian bisa membantu membantu penyerapan tenaga kerja. Kenapa? Yang pemuda-pemuda yang ada di situ kita bisa rekrut untuk bekerja di situ. Sekarang mereka kewalahan untuk memproduksi pesanan yang tadi 150 kursi Bapak. Misalnya itu 150 kursi itu mereka bisa selesaikan dalam 1 bulan Bapak. Itu 150 juta. Kalau kita asumsikan 1 juta, 150 juta 1 bulan mereka bisa terima Bapak. Dalam 1 bulan Bapak. Kalau 4 orang atau 5 orang kerja, nah itu kita butuh kayu kurang lebih 6 kubik. 6 kubik kalau itu berarti 3 juta rupiah kalau mereka jual yang bantalan-bantalan Bapak. Itu. Dan memang kita ada kendala di sini
Untuk meningkatkan produksi itu, ya ini kemarin kami sudah ketemu dengan Bapak Kadis. Kita punya kendala itu peralatan yang lebih besar lagi supaya mempercepat produksi, dan Bapak Kadis menyanggupi itu untuk 2022 kami dapat bantuan peralatan dan pembangunan gudang. Jadi ketika sudah produksi langsung kita kasih pindah. Jadi dia tidak di tempat yang tadi sempit itu kena debu. Jadi kena debu, sudah kerja kena debu itu nanti sulit. Jadi kita sudah dapat bantuan dari Bapak Kadis, nanti 2020 kita dapat bantuan alat dan itu. Nah, Pak Kadis ya. Ya, Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Ibu semua, mungkin apa yang disampaikan oleh Kepala Cabang. Jadi ini memang melalui diskusi Bapak Bupati berkali-kali kepada cabang dan kita banding-banding begitu. Banding kalau mereka jual kayu, bantalan, malam bentuk balok, dibanding dengan harga begini. Dan pembandingnya tadi cukup jelas Bapak. Dengan jumlah kayu yang sama, kalau mereka jual langsung di orang-orang bisnis kayu ini, itu dapatnya cuma 3 juta. Tapi kalau sudah dibikin mebel, harganya udah berlipat-lipat. Tetap kita lihat dari 3 juta 16 juta aja dapat, ya kan? Dari cuma berapa kubik yang harusnya kalau dia jual balok dapatnya cuma 3 juta. Tapi kalau kita sudah tingkatkan nilainya, dia dapat 16 juta. Kalau 6 kubik kayu saja dia jual langsung dengan 1 juta 1 kubik, dia dapat 6 juta. Tapi kalau kita sudah bikin jadi bentuk kursi, bangku dan seterusnya, dapatnya sudah bisa 150 juta. Itu sebenarnya pembanding yang jelas bagi kita, dan yang kami lagi bangun di KPH Kerom ini juga bagi kami sendiri di provinsi dan di dinas kesehatan jadi model yang akan kami segera bangun lagi di Merauke, Timika dan Sarni. Begitu Bapak Bupati. Sehingga undangan Bapak Bupati hari ini saya pikir memang Bapak Bupati sangat cerdas. Ya, apa yang kita lakukan ini memberikan nilai tambah yang berlipat-lipat untuk masyarakat sendiri, dan mereka sudah bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan ekonomi mereka, sehingga itu saya bilang tadi Bapak, kemudian masyarakat sudah bisa mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya alam yang ada di wilayah ini. Jadi kemarin dari yang sudah kita lakukan kemarin, setelah kita evaluasi bersama, saya panggil CDK, kita evaluasi, saya sudah jamin besok saya tanya juga langsung ke koperasinya, apa yang kau perlu? Dia bilang, Bapak ini mesin kurang, sudah saya tambah kok mesin, cari lokasinya. Jadi nanti besok tahun 2022 sudah kami anggarkan untuk bantuan lagi ke kelompok ini, jika produksi mereka bisa lebih banyak, dan ini menjadi model yang kami lagi kembangkan untuk cabang-cabang dinas lain, KPH dan kelompok-kelompok masyarakat lain, bahwa mereka bisa lihat bahwa dengan cara ini lebih cepat, lebih sejahtera begitu. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya. Pak, mohon izin. Pak. Ini informasi mereka hari ini lagi memproduksi untuk 30 kursi. Hari ini sudah mereka jalan, dan kebetulan yang difoto tadi yang pertama itu leadernya mereka, tukangnya, kepala tukang. Jadi mungkin kedepannya kalau nanti kita kembangkan di sini, mungkin mereka juga bisa kita ikutkan juga, supaya mereka punya ilmu bisa diterapkan untuk saudara-saudara mereka. Izin Bapak, kemudian apa yang tadi disampaikan oleh Bupati, selanjutnya terkait dengan apa yang telah kami lakukan Bapak, kami butuh dukungan Bapak Bupati dan Bapak Kadis di daerah. Mungkin nanti kita selain yang tadi Bapak sampaikan untuk kita membangun mungkin salah satu MOU antara kami dengan, biar kita juga bisa masuk di sini Bapak, MOU antara kita dengan pemerintah Kerom untuk membangun tadi yang Bapak bilang disampaikan di Ubur, dan mungkin kita usulkan juga salah satunya harus kita bangun di Senji. Tapi untuk kami di provinsi, sesuai arahan Pak Kadis tadi, di Ampas kami akan kembangkan sebagai pusat sentral untuk pendidikan pelatihan bagi masyarakat adat di Provinsi Papua, untuk melakukan pelatihan dalam terkait dengan yang namanya kerajinan mebel Bapak.
izin Bapak Kadis dan Pak Bupati, sampai hari ini produk kami masyarakat ini baru untuk kebutuhan lokal, dan kami harapkan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi bisa keluar antar pulau. Kami butuh dukungan perizinan SIUP situ dan izin lingkungan Ibu Kadis LH, supaya izin mereka ini bisa segera kita proses. Karena kalau kita sudah bisa penuhi pasar di Semarang, di Surabaya, dan di Makassar tadi, berarti nanti masyarakat ini sudah tidak jual dengan pakai trek lagi, tapi pakai kontainer. Mungkin itu harapan kami ke depan. Ya, terima kasih. Hari ini saya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, mendapat undangan dari Bupati Kerong, Peter Kusbagir, untuk hadir di sini terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan MOU dalam rangka pengelolaan hasil hutan kayu dengan mempersiapkan pelatihan bagi masyarakat adat untuk industri mebel di Kabupaten Kerong. Nah, ini tidak terlepas dari pelaksanaan dari visi Gubernur Papua, Papua Bangkit Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan, sehingga usaha-usaha yang kami lakukan melalui tupoksi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan selanjutnya dilaksanakan di kabupaten oleh cabang Dinas Kehutanan Kerong dan KPH Kerong, yaitu bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Kerong dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, melalui program kerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam pengembangan ekonomi masyarakat, ini kami sudah lakukan melalui cabang dinas dengan mendirikan koperasi masyarakat adat di Kerong. Kemudian koperasi ini mengelola hasil hutan kayu dan telah membuat berbagai macam keperluan rumah tangga seperti bangku, meja, kursi, lemari, dan seterusnya. Dan ini menjadi model untuk Papua, dan ini yang menjadi inisiasi dari Bupati Kerong hari ini. Kami hadir di sini sehingga kami harapkan nanti koperasi masyarakat yang sudah ada ini dapat dikembangkan. Selain koperasi yang sudah ada ini, untuk tingkatkan kapasitas produksinya, kami tambah mesin-mesin, bahkan pelatihan untuk masyarakat. Tetapi juga yang ada di Kampung Ampas ini bisa dilanjutkan lagi di beberapa kampung lain yang menurut Bapak Bupati akan dalam waktu dekat akan dibuka di Workana, ya, di Workana. Dan kita harapkan ini akan menjadi paling tidak merupakan solusi bagi kita yang kita bisa tawarkan untuk bagaimana memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat kita, tetapi juga bisa mengendalikan laju perambahan hutan sehingga kayu-kayu masyarakat yang selama ini dibawa keluar dengan harga yang terlalu murah itu bisa dikendalikan sehingga masyarakat bisa mengelola sendiri hasil hutan kayu sehingga punya pendapatan yang jauh lebih baik. Tadi dalam paparan itu Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kerong Pak Amsal Randalinggi sudah memberikan contoh bahwa kalau 3 meter kubik kayu linggua itu kalau dijual di Kerong itu harganya 1 juta 1 kubik. Tetapi ketika mereka olah jadi bangku itu sudah bernilai 16 juta. Itu baru contoh, salah satu contoh kecil. Dan harga standar bangku itu pun kemarin masih mereka coba-coba. Sehingga kalau mengikuti harga standar sesungguhnya mungkin pendapatan masyarakat bisa jauh lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu ini mendapat apresiasi dan tanggapan yang baik dari Bupati Kerong. Sehingga kita harapkan dengan MOU kita akan kerja lebih baik lagi dengan merapikan manajemennya, tetapi juga melengkapi masyarakat kita sehingga ke depan mereka semua sudah bisa berusaha memanfaatkan hasil hutan kayu yang ada di Kerong ini untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertama terkait dengan pertemuan hari ini,
Pertemuan hari ini adalah pertemuan awal untuk kita membangun sebuah Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kabupaten Kerom dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam rangka untuk peningkatan pemberdayaan, peningkatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tentu banyak persoalan di Kabupaten Kerom yang tidak berdiri sendiri. Semua persoalan itu terkait satu dengan yang lain. Persoalan ekonomi juga terkait dengan persoalan sosial. Persoalan sosial juga terkait dengan persoalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Maka dalam konsepsi seperti ini kita berkeyakinan bahwa untuk mengatasi persoalan sosial ekonomi di daerah ini tentu kita harus memiliki perencanaan, perlu ada kolaborasi, perlu ada sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten dan instansi teknis terkait untuk menyusun sebuah gagasan, menyusun sebuah program pemberdayaan, pendampingan dan kemandirian. Ya, itu tentu lewat sebuah model pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi di Kampung Ampas, Distrik Paris. Sudah hampir 2 tahun mereka berhasil, Dinas Kehutanan Provinsi berhasil, dan kita pemerintah mengapresiasi itu. Pemerintah Kabupaten Kerom mengapresiasi apa yang sudah dilakukan tidak hanya di Kampung Ampas, tapi juga dengan pengembangan tepung sagu di Kampung Suskun dan Senggi. Itu sudah produk tepung sagu dan kue-kue kering sudah dihasilkan. Juga lewat KPHP sudah ada teh gaharu dan juga beberapa produk lain. Sebagai kepala daerah saya sangat mengapresiasi kreativitas dan inovasi dinas lewat kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi, dan ini kebetulan ada di wilayah kami, ada di wilayah Kerom. Kita harapkan Dinas Kehutanan bisa juga menjadi bagian dari perubahan dalam visi-visi besar pemerintahan Peter Wafir. Ya, sesuai dengan program kerja kami, kita bisa berkolaborasi untuk membangun permebelan untuk beberapa kampung lokal sepanjang Jalan Trans Papua. Khususnya yang terjadi akhir-akhir ini adalah konflik kepentingan terhadap hasil hutan kayu antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak-anak adat di pos-pos adat sepanjang garis lintas Trans Papua ini. Kita harapkan dengan pembinaan, pendampingan, program yang tepat sasaran, program yang terukur, lewat permebelan, kemudian nanti lewat hasil-hasil kayu, permebelan hasil kayu, hasil hutan bukan kayu, tapi juga nanti kita akan perluas itu menjadi ke wilayah jasa lingkungan. Dengan demikian masyarakat akan memiliki trust, kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah ini konsisten, pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Nah, kita sudah susun, nanti akan ditindaklanjuti. Kita secepatnya itu membentuk suatu MOU dan kita mulai bekerja. Di perubahan ini ada anggaran yang saya harapkan sudah bisa kita salurkan lewat CDK untuk mereka duplikasi apa yang di Ampas itu bisa ada di beberapa kampung lain, dan kita juga perencanaan ke depan untuk jasa lingkungan dan HHBK yang lain. Saya pikir saya menyambut gembira. Terima kasih banyak untuk Bapak Gubernur, Bapak Sekda Provinsi, secara khusus yang hadir lewat Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup ada di Kabupaten Kerom bersama kami hari ini. Terima kasih banyak semua peserta yang hadir. Kita bekerja sama, berkolaborasi, bermitra strategis untuk terus membangun masyarakat dan daerah ini, Kabupaten Kerom. Masih ada pertanyaan lagi mengenai poin-poin tadi MOU yang akan dikerjasamakan. Apakah ada juga review balik tentang izin-izin usaha pembalakan kayu, perdagangan kayu? Karena perdagangan kayu itu kan juga harus berdampak pada masyarakat adat. Ya, soal izin ini kan izin resmi ini kan ada 3 IUPHK di sini, itu Semarak Dharma Timber, kemudian Hanurata dan Batasan. Ini izin resmi dari kementerian. Ya. Pemerintah Kabupaten Kerom
tidak memiliki kewenangan di wilayah itu. Nah, kita hanya menjaga kawasan ini dari yang mereka-mereka yang tidak mengantongi izin. Karena prinsip pengelolaan hutan yang sampai hari ini masih kita pegang PPTI itu masih aman untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Dan 3 perusahaan ini tentu mereka mendapatkan izin karena memegang prinsip-prinsip itu. Di luar itu kita khawatirkan ada pembalakan dan perambahan hutan yang tidak memiliki izin dan tidak bisa kita pantau. Seperti yang sudah kita lakukan di Kampung Bate. Ada 200 hektar yang diserobot oleh pemilik modal dan menyebabkan kerusakan yang masif di wilayah atas Kampung Bate. Saya pikir untuk 3 perusahaan itu sepenuhnya adalah kewenangan provinsi yang nanti akan memiliki kapasitas sebagai perwakilan pemerintah pusat di Provinsi Papua. Salam olahraga, jaya! Salam olahraga, jaya! Papua, Papua!